Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Kita akan mulai lagi pembelajaran kita untuk Golang ya. Kemarin kita udah belajar tentang eh, eh, apa ya, migration, ya kan? Pakai Goose, ya, pakai angsa. Hari ini kita akan nyoba pakai yang salah satunya aja ya, yang pakai migrate gitu ya. Nanti teman-teman boleh membandingkan apakah enak pakai Goose atau enak pakai eh, Migrate. Mungkin ada yang udah nyoba dari sekian dari 19 orang ini, ada yang udah nyoba untuk Migrate di format kayak semacam Goose kemarin. Ada? Belum? Waduh, sudah coba gimana? Bisa coba nanti Mas Tri kalau berkenan boleh demo, Mas. Biar teman-temannya lihat nanti nggak apa-apa, nanti dicoba ditampilin dulu. Nanti kita cari tahu salahnya di mana. Oke, yang penting nyoba dulu. Oke, kita presensi dulu deh. Em, kita di pertemuan 36, teman-teman. Wow, keren banget ya. Kita udah di penghujung-penghujung. Dan tadi saya udah diberikan presentasi PPT sama Mas Deo untuk proyek akhir kita. Wis, mau di-spill nggak nih? Nggak usah lah ya. Ini tanggal berapa sih? 20 ya? Nah, udah di-spill kemarin ya. Kalau ini lebih detail lagi sih teman-teman. Jadi em, coba aku tanya ke Mas Deo dulu ya. Boleh di-spill atau enggak? Mas Deo, Mas Deo untuk PPT-nya tadi bolehkah? Boleh di-spill nggak ke teman-teman? Oke, kita presensi dulu deh. Tanggal 20 bulan 11 2023 pertemuan 36. Kita mulai dari Mas Adafa dulu. Halo Mas Adafa. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mas Adafa? ya Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Adafa, kemarin udah belajar apa nih? Kemarin nyoba yang itu kerjain yang migration. Udah bisa? Cuma belum ada itunya Kak, belum install Postgre-nya, jadi belum bisa nyoba up and down. Oh, pakai MySQL boleh kok, sama aja sebenarnya. Nggak harus Postgre sih kalau untuk nyoba migrate toh. Yang penting sama-sama MySQL aja. Sama-sama SQL aja. Oke, tapi udah bisa ya? Atau ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas Adafa? Itu Kak, cara setting yang di Docker gimana? Oh, setting Docker ya. Oke, nanti ya habis ini ya. Nanti kita akan nyoba. eh Sebenarnya Docker ada materinya sih, teman-teman. Mau dicobain sekarang? Boleh sih. Nanti kita coba install Docker ya. Kita coba install Docker. Terus habis itu kita coba install database. Oke, oke. Sip. Udah, nanti coba kita demoin gimana sih cara. Sebenarnya udah sih kemarin untuk yang Docker ya. Coba yang gini aja nih. Punya aku kan udah ada Dockernya nih. Nah, nanti punya teman-teman salah satu ada yang share screen gitu kan. Nanti
Silakan download Dockernya dulu. Nanti yang udah selesai download, kalau udah ada yang download, nanti kita salah satu share screen ya, izin, aku minta tolong share screen aja. Nanti aku bantu gimana caranya install database di Docker, gitu aja. Oke, gitu aja Mas Adafa, gimana? Udah ada Dockernya Mas, mungkin? Eh, Udah ya pasti ya. Kalau udah install cuma Masih bingung ya? ya Ya udah nanti mungkin Mas Adafa habis ini itu ya share screen aja untuk Dockernya gitu ya. Nanti kita coba bareng-bareng. Nanti biar teman-teman yang lain bisa lihat juga. Oke? cuma berat Kak kalau di laptop saya tadi nyoba jalanin Docker juga Oh ya? pas panas. Emang sih. Coba yang lain aja yang sekiranya spek PC atau laptopnya agak mendingan. Mungkin RAM-nya 16 atau 64 atau 128 giga atau 1 tera mungkin. Oke, canda ya teman-teman ya. Boleh, boleh. Nanti gampang lah atau gimana. Oke, ada yang mau ditanyain dulu Mas Dafa? Halo? Cukup Kak. Oke, sip. Thank you Mas Dafa. Kasih Kak. Sama-sama. Lanjut ke Mas Aldi. Halo. Hadir Kak. Halo, suaranya kecil banget Mas. Iya nggak tahu Kak. Kadang halo. Ya, jauh-jauh itu loh kayak dari Ya, Jakarta ke Jawa Timur gitu. ya, sorry. Ya harus Dan, deket sekarang Kak. Nggak tahu kenapa. oke, siap-siap. Oke, Mas Aldi, gimana kabarnya Mas? Baik Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Aldi kemarin udah belajar apa nih? Kemarin em, mau nyoba migration tapi nggak sempet sih soalnya Sabtu Minggu kemarin ada acara. Oh, oke. Hmm, Ya udah, apa-apa, apa-apa. Nanti Em, migration mau dicoba sih. boleh, boleh. Sip, ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang masih bingung mungkin? Belum sih Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mas Aldi. Oke, thank you Kak. Oke, oh ya guys, sebelum kalian bertanya tentang modulnya, ya, tadi aku udah di woro-woro sama Mas Deo, udah dikasih tahu sama Mas Deo kalau modul 8 insya Allah hari Rabu guys. Tapi kita sebenarnya udah melompat lebih tinggi, ya kan? Nggak apa-apa. Jadi nanti menyusul aja. Yang penting kita belajar prakteknya dulu, oke? Nanti teorinya teman-teman bisa baca sendiri. Tip, kita lanjut dulu ke Mas Andre. Hadir Halo, Kak, Adir. Halo, Mas Andre. Gimana kabarnya, Mas? kabarnya sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Andre. Kemarin udah belajar apa nih? Kemarin baru mau nyoba Migris, cuma ada kendala di instalasinya Kak. Instalasinya kenapa tuh? Gak tahu error terus Kak. Ini barusan udah bisa kelar sih Kak, barusan Oh, udah bisa. udah bisa. Oke, mantap. Mau demo nanti? Ini baru instalasi doang sih Kak, belum kerjain. Oke, ya udah, ya udah. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip, ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang masih bingung? Belum ada Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you, Mas Andre. Sama-sama Kak. Oke. Topic archive. Oh, kita lanjut ke Shiva. Namaku Shiva. Nam- Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Namaku Shiva. Halo. Halo Kak. Lemas banget nih Shiva nih. Kenapa nih? Nggak apa-apa Kak, aman kok. Beneran. Habis diputusin apa gimana? Enggak kok, enggak apa-apa. Beneran. Kayak habis nangis. Nggak Aman bercanda-bercanda. Kak. Oke, Shiva gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Mental aman ya? Hmm, aman. Alhamdulillah. Oke, ya udah. Shiva udah belajar apa kemarin?
Baru ngerjain tugas doang sih Kak, nyoba. Mm-mm. Nyoba yang mana tuh? Yang apa namanya migrate. Mm-mm. Nah, itu aku sempet apa bingung sih Kak buat Mm-mm. install Postgrad-nya itu. Oke. Udah nanti kita Hmm. coba demoin cara install Postgres-nya. Tapi via Docker aja ya. Aku nggak mau nyampah niche. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti coba. Aku juga belum pernah nyoba install Postgres di Windows sih. Coba Oh, ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa Kak. Nanti kita install Bebas. Postgres di Windows. Boleh, boleh, boleh. Sip. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin Siva? Atau ada yang masih bingung? Belum ada Kak. Belum ada ya? Oke, Hmm. sip. Thank you Siva. Oke Sehat-sehat Kak. ya. Iya Kak, thank you. Oke, lanjut ke Mas Dava. Halo. Dava katanya lagi UTS Kak, mungkin dia agak telat nanti Oh, datang. ya udah. Oke, sip, sip, sip. Nggak apa-apa, nggak Hmm. apa-apa. Oh ya guys, Selasa atau Kamis ada concern mungkin kita mau dua-duanya atau salah satu aja boleh. Siapa tahu teman-teman ada acara Mas, ya, Selasa jangan atau Kamis jangan gitu ya. Aku sebenarnya mau ganti yang minggu lalu kan. Minggu lalu aku 3 kali ya, ini kurang 2 kali yang belum aku ganti. Mau diganti minggu ini satu, minggu depan satu atau dua langsung boleh bebas. Nanti teman-teman aja yang memilih waktunya, jadi aku bebas. Oke, siapa tahu teman-teman lagi capek. Aku nggak mau belajar terus Kak, capek. Boleh. Lanjut ke Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Hadir Kak, Oke, Mas Dimas gimana kabarnya Mas? baik. Alhamdulillah. Oke, Mas Dimas kemarin udah baca apa nih? Baru ngerjain tugas sih Kak. Mm-mm. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Ya ada sedikit Apa tuh? yang tentang migrate itu Kak. Mm-mm. Kenapa? Masih banyak errornya sih Kak. Hmm, oke, oke. Coba nanti kita review bareng-bareng aja ya. Ya Kak, Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Selain belum itu, Kak. belum ada ya. Oke, thank you Mas Dimas. Lanjut ke Mas Zian. Halo, Mas Zian. Bismillah. Malam Kak Elmi, izin nggak bisa on mic because I'm not good enough. Oke, radang tenggorokan sama pusing Kak. Untuk kemarin belum sempat belajar lagi mengenai materi. Oke, Mas Zian, kalau sakit jangan dipaksain Mas. Izin aja nggak apa-apa, tak? Nggak apa-apa kok. Daripada nanti Mas Zian paksain tambah sakit. Kalau nanti mau izin duluan boleh loh, Mas. Jadi jangan dipaksain ya. Aku nggak maksa kok. Beneran. Kan masih ada itu, apa namanya, recordnya gitu. Atau misalkan ini kan udah absen sih. Nanti habis ini mau izin dulu boleh. Kalau mau istirahat dulu, nanti boleh lihat di recordnya. Oke, udah aku record masuk kok aman-aman aman. Semoga lekas sembuh, Mas Yan. Cepat sembuh, minum obat yang banyak, eh makan makanan yang sehat, tambahin susu kalau bisa. Radang tenggorokan tuh jangan minum es. Ya, ya es nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma disarankan jangan. Karena memicu, kalau masih tenggorokan kan dia belum ke apa ya, kalau di badan kita pas masuk angin minum es malah nggak apa-apa karena dinetralin kan sama eskofagus dan lain sebagainya, tapi kalau masih di tenggorokan itu dia belum belum kena zat-zat atau enzim-enzim yang ada di dalam tubuh, jadi dia masih dingin, tapi kalau udah masuk ke badan nggak masalah. Jadi disarankan jangan minum yang dingin atau terlalu panas, jadi yang apa namanya itu, eh suam-suam kuku apa ya istilahnya, ya intinya yang biasa-biasa aja sih, anget-anget gitu. eh Sip, semoga lekas sembuh Mas Zian. Kita lanjut dulu ke Mbak Humaira. Halo Mbak Humaira.
Halo Kak, Aduh, gimana kabarnya Mbak Umara? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, Mbak Umara kemarin udah baca apa nih? Buat API Kak, Buat API? Oke, nggak apa-apa. Udah sampai mana Mbak API-nya? Ada yang masih bingung mungkin? masih Kak. Yang di mana tuh? Mungkin aku bisa jelasin lagi. Yang di endpoint Kak, Endpoint. Oke, endpointnya kenapa tuh? Udah coba atau gimana? baru buat sih Kak. Oke, coba nanti em, aku apa? Aku tampilin lagi gitu. Itu yang endpoint yang viewer itu ya? Iya Kak, Nanti coba aku tampilin lagi. Nanti coba Mbak Umairat lihat. Nanti yang masih bingung yang mana, nanti aku jelasin lagi. Oke? Kak. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mbak Umairat? Nggak ada Kak. Belum ada ya. Oke, Nggak, sip. Thank you Mbak Umairat. nggak Kak, sama-sama. Sama install apa tadi? Postgres, demo, migrate, terus demo API lain. Oke. Di endpoint. Oke, sip. Em, Lanjut ke Mas Panji. Halo, Mas Panji. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mas Panji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Panji kemarin udah belajar apa nih? Nyobain yang itu sih yang migrate itu, tapi kayaknya masih error-error gitu deh. Oh Nyobain. ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba bareng-bareng biar nggak error. Oke? Boleh. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin Mas? Atau ada yang masih Eh, bingung? Belum sih, nanti Belum ada ya? jam berapa? Oke, sip. Thank you Mas Panji. Terima kasih Kak. Oke, lanjut ke Mas Rizky. Halo, Mas Rizky. Halo Kak, halo. Halo, gimana kabarnya Mas Rizky? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Suaranya jauh banget, Mas. Mas Rizky kemarin udah belajar apa nih? Baru nyoba-nyoba coach, nyoba-nyoba migration Ah, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? lagi dikerjain Lagi belum bisa. dikerjain ya. Oke, sip. Thank you, Mas Reza. Mas Reza, Mas Rizky. Siap, siap, siap. Oke, lanjut ke Mas Reza. Halo, Mas Reza. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mas Reza? baik Kak. Alhamdulillah. Kemarin udah belajar apa nih, Mas Reza? Lagi rehat sih Kak. Lagi sakit? Habis sakit atau gimana? Pusing doang. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu, Mas Reza? Eh, Nanya skit ini agak lengkap dikit dari materi Golang nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa, aman. Gimana? Kan Kakak kan waktu itu pakai WSL ya. Nah, WSL. Nah di WSL tuh ada bass sama fish sama bass. Itu bedanya apa Kak? Fish. Fish yang mana tuh? Yang ini di terminal tuh ada autocomplete. Sebentar. Tadi habis aku hapus Ubuntuku, aku ganti Arch Linux sih. Karena Oh, lebih enteng. pakai apa Kak? Up Linux. Arch Linux, ya. Itu di WSL juga Up Ya, Linux. di WSL juga. Ya, aku share screen ya. Nah, ini pakai Arch Linux. Ada fitur Em, autocomplete-nya gitu Kak? ada. Misalkan CD, ya itu ada nih. Oh iya benar. Ini pakainya ZSH. Oh Zeta, Zeta. ZSH. Nggak pakai Starship Kak? Apa itu Starship? Aku baru tahu. Sama juga sih. Starship. From. Aku udah lama pakainya ZSH ini sih. Custom prof apa config-nya di ini kan ya Kak, di .base ya? Base RC. ZSHRC ini. Oh Zeta. Beda lagi script-nya berarti ya Kak? Beda. Oh oke gue. Set up your shell to use Starship. Configure your shell to initial Starship. Select your from the list below. Oh,
Advanced Installation, PKG, Choco. Oh ini di Windows ya, tapi ya. Di Linux bisa ding. Ada sudo configuration. Lebih lengkap mana sama ZSH? Kemarin saya ngecek sih kalau Fish dia bisa Peko sama ngeset save story gitu Kak. Jadi lebih cepet. History. Ini Iya. juga ada ini historinya. Ctrl R kalau nggak salah. Ini juga ada Oh tuh. iya, kayak gitu ya Kak. FZ. Keren ya. FZF ini maksudnya. Iya, iya. Oh, aman-aman. Terus aku tadi nyoba ini sih. Mungkin teman-teman kalau misalkan pengen coba Vim gitu ya. Aku pakai Lunar Vim. Ini. Sebentar. Ini kok settingku nggak masuk ya. Kok nggak masuk sih temanya? Oh ya lupa. Belum pakai Tmax. Sama aja. Ya udah nggak apa-apa. Nah, nanti bisa ngoding via terminal kayak gini. Tuh. Keren sih. Aku pengen nyoba balik ke Vim lagi. Tapi pakai yang terminal kayak gini sih. Gitu. Oke. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. AP Linux sama Kali Linux beda mas. Hah? AP Linux itu apa? AP Linux itu apa mas? Tadi namanya Upline Linux ya Kak? Bukan. Bukan. Arch Linux. Oh, Arch. Iya. Siapa sih yang buat Neo Fetch? Oh, Pacman. NS. Berarti pakai Yay Kak? Hah? Yay apa tetap pakai sudo? Pakai sudo. Oh tetap. Sudo Pacman. Neo Fetch. Pakainya Arch Linux. Kali Linux base-nya kalau nggak salah Debian. Lupa juga sih. Ada Fedora ya? Lupa aku. Pokoknya intinya beda bapaknya sih. Kalau Arch Linux ini dia kalau nggak salah Fedora. Paketnya pakai Pacman. Udah gitu doang. Aduh, kok installnya cuma 16 GB. Sebentar. RAM-ku kan 32. Kok di sini cuma 16? Wah, bahaya nih. Ya udahlah, nggak apa-apa, bebas. Oh iya Kak, sama ini Kak, mau nanya bentar Kak. Kan saya kan jalanin VM ya. Nah, tapi kan di VM harus dimatiin tuh apanya gitu di itu. Nah, pas mau jalanin WSL lagi nggak bisa. Docker kan butuh WSL kayak itu nggak bisa. Jadi harus di restart dulu ya Kak. Kalau mau beralih dari WSL ke VMware. Aku nggak pernah pakai VMware sih, pakai Oh, Docker doang. VirtualBox gitu ya maksudnya ya? Iya, VBox. Buat apa emang VBox-nya? Ya, buat belajar Kak. Oh, apa ya? Aku jarang sih pakai VirtualBox. Biasanya mending kalau misalkan aku sekalian mau belajar apa nih emang? Tujuannya apa dulu? Belajar kayak explore script gitu Kak. Explore script mending ke WSL, nggak usah pakai VM. Oke. Gitu atau enggak dirimu pakai Docker terus install Linux yang paling kecil itu bisa pakai Alpine atau kan Alpine kan base-nya Ubuntu juga ya. Atau install Ubuntu sekalian terus nyoba di situ. Jadi kalau misalkan scriptmu ada ngerusak sistem nggak masalah di situ. Nanti kan tinggal di restart lagi, di pull lagi untuk kontainernya. Gitu Mas. Jadi nggak perlu
Soalnya kalau VM itu kayaknya menurutku lebih berat daripada kontainer. Kan kemarin udah tahu ya bedanya kontainer sama VM ya. Kalau VM kan dia dari OS sampai ke aplikasi. Tapi kalau kontainer itu cuma sampai ke OS-nya doang gitu. Dia bisa. Bahkan aplikasinya doang dia bisa gitu. Oracle VirtualBox Machine ya VirtualBox VMware sama aja sih. Nah, itu untuk virtualisasi komputer. Gitu sih Mas Reza. Oh, oke Kak. Mantap Kak ilmunya. Makasih Kak. Sip, sama-sama. Coba aja siapa tahu apa namanya. Jadi kan di kontainer itu di Docker kan udah ada hub Docker ya. Nah, kalau mau nyoba explore script-script kayak gitu, coba pakai cari aja di sini misalkan mau install apa Alpine Linux gitu ya. Nah, di sini ada nih Alpine. Minimal Docker image based on Alpine Linux with complete package index. Only in 5 megabyte in size. So, kecil banget kan. Atau enggak misalkan sekalian install Ubuntu juga nggak apa-apa. Nih. Kalau Ubuntu dia berapa ya? Kan mau nyobanya cuma itu kan script shell kan kayak bash atau apa gitu ya. Iya, CLI doang Kak. Ya, berarti Alpine cukup sih. Oke. Jadi nanti tinggal install aja di dalamnya gitu kan. Bikin aja Docker image, terus di dalamnya mau ngaran apa gitu. Atau enggak langsung jalanin Alpine, terus kamu bisa nge-script shell dari dalamnya misalkan kayak gini. Misalkan aku punya kontainer. Kontainernya adalah seperti ini. Nah, ini misalkan aku ke Postgres ini ya, misalkan ya. Ke Postgres, aku tuh bisa masuk ke Postgres-nya via CLI. Caranya sebentar. Terminal. Nah, di sini aku tuh bisa kayak nyobain antar ini kegedean ya. Sebentar. Segini. Nah, di sini aku bisa script nih di sini misalkan shell shell not found. Jadi tinggal diinstal aja sudo apt get install shell atau sh gitu ya. sh atau bisa terus pwd bisa new fetch nggak bisa sudo do not found. Berarti pakainya shell doang. Gitu. Jadi coba-coba script aja. Misalkan kamu bikin image Alpine tadi, terus kamu bisa masuk di run gitu ya Alpine-nya. Nah, kamu bisa ngelakuin apa aja di dalamnya gitu. Bebas. Jadi nggak merusak sistemmu yang di Windowsmu gitu. Oke Kak. Mantap. Sip. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Aman Kak. Aman ya. Oke. Sip. Thank you Mas Reza. Oke, lanjut ke Mbak Nabila. Halo Mbak Nabila. Halo Kak, maaf aku nggak bisa on mic dulu. Aku lagi flu sama pusing jadi bindeng banget. Harus ada itu ya. Aku jadinya belum bisa lanjut lagi Kak. Maaf ya Kak. Thank you. Sama-sama. Oke. Mana kok pada sakit semua sih? Aku belum lihat itu Kingsul manismu loh Mbak. Lanjut ke Mbak Vidya. Halo Mbak Vidya. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mbak Vidya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Mbak Vidya, kemarin udah belajar apa nih? Aku baru ini sih download aplikasi Postgrad-nya doang sih Kak. Belum Yang lagi, soalnya masih ada tugas Kak. tugas apa tuh? Kuliah. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Sip, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu, Mbak Vidya? Belum sih Kak, soalnya kan belum tak Oh, praktek. oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip.
Oke, thank you Mbak Vidya. Oke, Kak. Oke, kita lanjut. BTW aku udah dibalesin sama Mas Dio, guys. Ternyata boleh di-spill. Nanti ya habis ini ya aku spill. Lanjut ke Mbak Diah Maharani. Halo Kak, saya masih di jalan pulang. Jadi izin off mic. Off mic? Oh ya, benar sih off mic. Ya, iya betul. Aku yang salah, maafkan. Emang cowok tuh gampang salah, guys. Untung kemarin saya ngulang-ngulang dengan nonton video recording, Kak. Oke, udah bisa atau belum nih? Untung kemarin atau untuk kemarin enggak maksudnya? Kak sama NG itu jauh loh, Bre. Astaga. K itu di kanan, NG itu di bawah sama di atas. Oh ya ya ya, sama-sama. Aku juga buru-buru gitu. Oke, hati-hati di jalan Mbak Diah. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Hati-hati ya. Kita lanjut dulu ke Mbak Rahma Setiani. Halo, Mbak Rahma. Ping, 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 ping. Wih, oke. Maaf Kak, di rumah lagi berisik. Jadi izin off mic. Kemarin Rahma belajar nyoba migrate tapi belum berhasil Kak. Baru download Dockernya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Apa-apa Rahma. Kalau di rumah lagi berisik, coba di mute dulu rumahnya. Nggak bercanda ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip. Nanti kalau ada yang ditanyain, langsung chat aja ya di grup atau di kolom chat ini ya. Thank you Rahma. Sama-sama. Lanjut ke Rafita. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mbak Rafita? Alhamdulillah Kak baik. Alhamdulillah. Oke. Rafita kemarin udah belajar apa nih? Kemarin belajar yang migrate, cuman belum berhasil karena aku bingung cara install si migrate-nya di Windows. Oke, boleh nanti kita install ya. Ada lagi? Terus sama belajar bikin apa tuh database di Docker. Aku ulang record yang pertemuan kedua. Udah bisa? Belum aku coba sih Kak. Oke. Baru aku catat tata caranya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip, 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 sip. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Udah sih Kak, paling yang tadi yang install si migrate-nya di Windows. Boleh, boleh, boleh. Oke, sip. Ada lagi? Oke. Udah. Oke, thank you Rafita. Terima kasih juga Kak. Oke, lanjut ke Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo Kak, Oke, halo Mas Rio. Gimana kabarnya Mas Rio? baik Kak, baik. Oke, alhamdulillah. Mas Rio kemarin udah belajar apa nih? Semalam coba bikin API Kak, dari lihat record sih. Udah bisa atau ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Itu kan lihat apa ya awal Kakak itu bilang mau Postgre ya. Pas mau download Dockernya itu kayaknya nggak bisa, agak lelet kayaknya. Kecepatan internetnya atau komputernya nih yang lelet? Kayaknya komputer ini kayaknya mau nambah RAM-nya sih kayaknya. Oke, siap. Oke. Atau kalau misalkan teman-teman agak kesulitan pakai Postgre, ya udah nanti pakai MySQL nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi jangan dipaksakan ya. Nanti kita coba pakai MySQL aja. Sebenarnya aku pengen ngenalin teman-teman ke salah satu database yang sering dipakai sama perusahaan gede. Cuma kalau misalkan emang teman-teman nggak mampu, ya nggak apa-apa. Nanti kita pakai MySQL aja. Yang enteng-enteng aja, guys. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu, Mas Dio? Mungkin tadi apa ya udah ditanya ya, cara download Postgre di Windows tuh kayak mana. Saya masih pusing juga sih. Oke, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita pakai MySQL aja. Oke Kak. Sip. Ada lagi Nggak yang mau ada sih Kak. ditanyain mungkin? Oke, sip. Thank you, Mas Dio. Sama-sama Kak. Kenalin dikit-dikit nggak apa-apa Kak. Ya udah nanti aku kenalin dikit-dikit ya. Sebenarnya nggak ada bedanya sih guys untuk Postgre sama MySQL itu. Bedanya paling cuma kekuatan dari apa ya? Kekuatan dari softwarenya aja sih. Jadi Postgre itu
Oh, gini. Kalau MySQL kan gampang, ya. Gambarnya kan dolphin ya. Kalau Postgre kan gajah. Bisa dianalogikan seperti itu. Jadi kalau dolphin kan kecil, gajah kan gede. Nah, kalau Postgre itu dia mikirnya si pembuatnya itu dia bakal jadi penampung data yang besar gitu. Sorry guys. Habis kurang minum nih. Nah, terus karena dia mikirnya seperti itu, berarti kan dari segi performance sebenarnya Postgre ini lebih apa ya, lebih bagus gitu dan dia lebih extensible dan bisa apa ya, dikembangin lah intinya gitu. Kalau misalkan kita pakai apa ya, pakai MySQL, kalau misalkan kita pengen misahin antar apa ya, antar service gitu ya. Misalkan ya nggak apa-apa Mas Dava. Misalkan kita pakai MySQL gitu ya, ada beberapa service, misalkan service payment, ada service transaksi, ada service report gitu-gitu ya. Biasanya kita akan bikin database sendiri-sendiri gitu ya, create new database dan sebagainya. Kalau Postgre itu kan dia base-nya skema gitu ya. Nah, sebenarnya satu database itu dia bisa dibagi-bagi per skema. Misalkan, oh skema untuk payment sendiri, skema untuk apa namanya transaksi sendiri, skema untuk apa namanya untuk apa tadi? Untuk report sendiri kayak gitu. Jadi lebih enak database-nya satu, cuma dia dibagi beberapa skema seperti itu. Terus untuk dari segi security juga Postgre lebih bagus. Em, Apalagi ya? Di MySQL kayaknya untuk tipe data UID udah bisa belum ya? Kayaknya belum bisa deh. Nah, kalau di Postgre itu ada tipe data namanya UID, guys. Jadi itu adalah salah satu kayak kalau misalnya biasanya kita kan em, apa namanya untuk ID kan biasanya integer ya, terus auto increment dari 1 sampai tak terhingga gitu ya. Nah sebenarnya kalau di Postgre itu bagus, enggak bagusnya sih maksudnya dia support untuk primary key itu adalah UID. UID itu ini mungkin bisa dicek di sini guys. UID apa itu UID? Ya, UUID, Universally Unique Identifier Unique sampean. Nah, UUID, Universally Unique Identifier. Jadi kayak apa ya? Mungkin bisa dibaca di sini. Sebenarnya sama sih. Jadi dia em, lebih unik lagi daripada angka. Kalau angka kan kadang bisa kita agak bingung ya, gitu kan. ID ini siapa gitu ya. Kalau UID dia kayak lebih spesifik gitu sih menurutku. Kadang kalau angka kan kayak hampir sama-sama gitu ya. Kayak user ini ID apa gitu ya. Kalau kalau pakai UID kan em, lebih susah ditebak dan susah dihacknya juga ya. Kalau pakai ID angka kan lebih gampang dihack gitu. Oh, tinggal diurutin aja angkanya berapa gitu ya. Kalau pakai UID kayaknya agak susah. Dan dia karakternya ada 32, silahkan dihafal aja kalau misalkan emang mau menghafalkannya gitu kan. Oke, sip. Kita balik absensi dulu guys. Sorry, sorry. Malah kemana-mana nih. Oke, lanjut ke Mas Sandia. Halo, Mas Sandia. Halo Kak, Oke, Mas Sandia, gimana kabarnya Mas? baik Kak, baik. Alhamdulillah. Oke, Mas Sandia, kemarin udah Alhamdulillah. belajar apa nih?
kemarin cuman nonton video sebelum-sebelumnya sambil nyoba-nyoba sih Kak. Terus Mm-mm. kan juga video record yang kemarin belum di-post ya Kak. Mm-mm. Jadi mau lanjutin masih bingung. Itu Oke, aja. oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip, ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas Sandia? Belum ada sih Kak. Belum ada ya. Oke, thank you Mas Sandia. Ya, Kak. Aku tanggal 26 ke Semarang loh Mas. Wah, bener gak Kak? Kalau bener Bener, tak serius. samperin nih. Bener, bener. Aku bawa mobil. Oke, ini ayo tim Semarang kumpul. Ayo, yang mau kumpul tim Semarang boleh tanggal 26. Let's Ya go. Kak. Nanti Ntar kita tak kasih tahu ngobar-ngobar. tempatnya. Boleh. Ya Kak, Oh, baik. aku naik mobil apa naik kereta ya? Naik kereta kayak enak ya. 60.000 doang. Enak naik mobil lah Kak. Bisa jemput saya. Oh, males banget. Dan ada Gojek. Oh iya. Oh iya, ntar tak jemput Kak. Ntar jemput. Oh ya, gitu loh. Oke, sip, sip, sip. Nanti kita lihat sikon aja deh. Tapi aku beneran ke Semarang sih. Oke, Habis ke Kak. Semarang main Tangerang Kak. Oke, boleh. Nanti dibayarin sama Siva. Yeay. Lanjut, lanjut. Oke, thank you Mas Andia. Cuman yang Semarang siapa aja ya? Mas Andia. Siapa lagi sih? Mas Andri. Mas Andri ke Semarang. Mas Aldi kayaknya Semarang juga nih. UNES kan. Tapi lagi di Brebes nih Mas Aldi kayak. Terus kalau Mas Tegar Ponogiri jauh. Kasian. Iya lagi di Brebes ya kan. Makanya. Siapa lagi ya? Dimas. Oh iya Dimas. Dimas mau ketemu nggak nih? Boleh, ayo kita nongki-nongki. Di Paragon boleh. Paragon Mall. Semarang kan. Oke, tapi aku itu guys, nikah di nikahannya temanku. Kalau mau ikut nanti makan gratis. Nah, boleh tuh Kak, boleh. Kalau mau Ntar ayo. saya pakai jilbab Kak, biar nanti dikiranya Kok pasangan. jilbab? Gak usah. Gak usah, Pak. Biasa saja. Jadi nanti pakai batik biasalah ya. Aduh. OOTD nikahan gitu. Ya usah pakai batik ya apa-apa. Harus kondangan. Iya, nanti kondangan siang kok jam 1. Oke, di itu di ballroom di hotel lumayan loh dapat ballroom kan prasmanan. Ayo kalau mau ikut boleh. Sip. Yang ngamplop aku aja nggak usah ya, teman-teman. Aman. Lanjut ke Mas Fikram. Yuk, Mas Fikram, Mas Adit. Ya, hadir Kak. Oke, Mas Adit gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Adit kemarin udah belajar apa nih? Ya, nyoba-nyoba migrate aja sih Kak. Sama yang lain juga. Oke, udah bisa Mas? Belum install Kak, Dockernya nge-error mulu. Oke, nggak apa-apa. Sip, nanti kita coba bareng-bareng ya. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Oke, nggak ada Kak. Belum ada ya. Oke, thank you Mas Adit. Ya. Lanjut ke Mas Tegar. Halo Mas Tegar. Halo Kak. Halo. Waduh, pilek lagi Mas Tegar. Kerjaannya apa sih Mas Tegar kok pilek terus? Nggak tahu. Cuaca mungkin Kak. Oh, hujan terus ya di sana ya? Iya. Oh, oke, nggak apa-apa. Mas Tegar, semoga cepat sembuh ya Mas. Kemarin kasih, udah Kak. baca apa nih, Mas Tegar? Nonton record sama nyoba tugasnya juga itu. Ada yang mau ditanyain dulu Mas? Atau ada yang masih bingung mungkin? Belum sih Kak. Belum ada ya? Oke. Ya. Sip, nanti kalau misalkan nggak kuat boleh izin Mas. Nggak usah dipaksain nanti daripada malah tambah sakit. Siap Kak. Oke. Semoga lekas sembuh Mas Tegar. Thank you. Makasih Kak. Oke. Lanjut ke Mas Tri. Halo Mas Tri. Halo Kak, Aduh, gimana kabarnya Mas Tri? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Tri kemarin udah belajar apa nih? Kemarin ya belajar kerja tugas itu Kak. Yang migrate itu ya? Iya Kak. Udah bisa?
udah jalan sih Kak, cuman ya masih Masih banyak error yang ya? error Oke. tidak sih Kak, cuman masih banyak yang belum dipahami. Oke, coba siap-siap. Nanti kalau pas aku demoin mungkin bisa langsung tanya aja, Mas. Iya Kak, siap. Oke, ada lagi? Mungkin itu aja sih Kak. Nah, itu aja Cuman ya. Oke. pertanyaan itu kan ada 2 di situ Kak biasanya. Mm-mm, mm-mm. Itu ada up sama down. Down. Ah, Sisinya dari up itu kayak apa aja Kak? Kemudian di down itu apa aja yang bisa Jadi gini. Oke, jadi gini, analoginya gini. Up itu adalah apa yang akan kita apply ke database yang sekarang. Misalkan, ini bisa semuanya ya. Maksudnya seperti ini. Misalkan kita pengen bikin tabel ke database kita yang sekarang, ya udah di-apply ke up seperti itu. Terus down-nya itu kita bikin untuk menghapus si tabel yang tadi. Biar apa? Biar nanti ketika kita rollback, ya, ketika kita rollback kita kembali ke salah satu versioning dari migration, dia akan menghapus tabel yang udah kita bikin. Gitu. Jadi kita punya historical gitu sih, Mas Tri. Jadi misalkan kita salah nge-apply database atau mungkin kita belum apa namanya masih kurang nambahin fieldnya atau gimana, kita bisa rollback satu satu versi sebelumnya seperti itu. Jadi lebih enak. Kita nggak perlu hapus manual atau mungkin ganggu database yang udah berjalan seperti itu. Jadi dia akan benar-benar mengamankan dari tabel-tabel yang udah kita bikin. Dan ini biasanya adalah teknologi yang dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang udah gede, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan udah kerja gitu ya, kalau misalkan teman-teman emang fokus pengen jadi back-end developer, nah nanti teman-teman ini adalah salah satu kerjanya teman-teman juga gitu. Jadi teman-teman nanti bikin migration di mana tabel-tabel yang ada di sistemnya teman-teman itu harus punya history. Semuanya harus terdokumentasi di migration. Seperti itu. Jadi nanti ketika ada masalah atau ada apa, teman-teman bisa rollback ke versi sebelum teman-teman ganti yang ada di database. Seperti itu. Itu sih fungsinya up and down. Gitu sih, Mas. Dan belum tentu di up itu adalah untuk nge-create. Kadang juga menghapus juga. Misalkan teman-teman di tabel apa namanya di database-nya teman-teman ada tabel yang nggak kepake gitu ya. Teman-teman boleh tuh ngedrop database dari up gitu ya. Nanti yang down-nya itu adalah nge-create tabel yang udah dihapus tadi. Jadi kebalikannya gitu sih, Mas. Bisa saling berkesinambungan. Jadi boleh aja yang up itu kadang nge-create, kadang menghapus atau ngedit gitu ya. Yang down juga bisa. Jadi intinya adalah up itu adalah misalkan 1, down itu adalah 0, itu kebalikannya. Atau up itu adalah antonimnya jadi dari 0, seperti itu. Dan itu bisa saling keterbalikan. Gitu sih, Mas, fungsinya up and down. Mungkin semoga iya, Kak. menjawab ya. Ya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Thank you, Mas Tri. Balik lagi ke Mas Dava yang habis UTS. Halo, Mas Dava. Halo Kak, maaf baru gabung, baru selesai UTS dan nyampe ke rumah. Oke, nggak apa-apa Mas Dava. Udah aman ya Mas ya? Ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas Dava? Ya nasib beda pulau. Berenang. Nggak ada Kak. Oke, sip. Thank you Mas Dava. Oke guys, kita akan mulai ke materinya. Hari ini kalau aku rekap ada 3 ya. Kita akan coba install Postgres. Sebenarnya opsional aja sih. Kalau misalkan teman-teman pengen pakai Postgres lebih bagus ya. Tapi kalau mau pakai MySQL karena alat device-nya teman-teman itu nggak mumpuni, ya udah kita pakai MySQL aja. Tapi nanti akan aku kenalkan juga tentang Postgres teman-teman. Jadi nggak usah takut gitu ya. Sebenarnya sama aja sih teman-teman. Cuma bedanya dia fiturnya lebih lengkap aja si Postgres ini. Oke, kalau aku rekap
yang pertama adalah Postgres, yang kedua adalah demo tentang migration, gitu ya, pakai yang Golang migrate. Terus yang ketiga tadi siapa ya tadi ya? Tadi Mbak siapa tadi ya? Aku lupa sampai ya Allah. Mbak Diah ya atau iya Mbak Diah ya. Yang lupa siapa tadi yang lagi ngerjain weather API endpoint yang masih bingung tadi aku lupa. Yang mau didemoin lagi. Sama Kak izin dan sama boleh nggak? Boleh. Silakan hati-hati bicaranya. Self-helping, self-healing. Wis. Bagaimana dengan kegiatan seperti Medan dan magang yang sempat dilaksanakan? Semoga bla 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 bla. Seminar. Ya, silakan seminar. Oke. Itu siapa ya? Humaira ya? Oh, salah. Maaf. Aduh, tapi Humaira lagi izin. Ya udah, nanti aja deh. Yang penting kita coba untuk nyoba install Postgres dulu ya. Aku nggak tahu apakah nanti akan menyampah di komputerku atau enggak, tapi ya udah nanti aku install ulang nggak apa-apa. Ya, sama-sama. Oke, Humaira izin guys. Dia ngantar ibunya sesak. Jadi kita coba untuk nanti aja. Oke. Aku share screen sebentar. Nah, udah kelihatan teman-teman? Hilalnya maksudnya. Canda guys. Nah, untuk aku sebenarnya jujur, aku belum pernah install Postgres di deviceku pakai bener-bener pakai dari sini gitu. Tapi kita coba ya. Nah, ini ada Windows Installer, Interactive Installer by ADB. Apa ini ADB? Aku juga belum tahu. Sebenarnya kita coba dulu ya. Kita cek dari ChatGPT apakah bedanya Postgres versus MySQL. Nah, ini Postgres dan MySQL adalah dua sistem manajemen basis data relational atau RDBMS, Relational Database Management System, gitu ya, RDBMS. Yang populer dan keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Berikut adalah beberapa perbedaan utama dalam PostgreSQL dan MySQL. Lisensi, PostgreSQL menggunakan lisensi PostgreSQL yang lebih fleksibel dan bersifat open source. Nah, ini berarti Anda dapat menggunakannya, mengubahnya dan mendistribusikannya tanpa biaya. Nah, MySQL menggunakan lisensi GNU, General Public License, atau GPL, atau lisensi komersial jika Anda ingin menggunakan MySQL dalam proyek yang tidak mengadopsi lisensi GPL. Jadi ada beberapa kriteria, teman-teman. MySQL dia bisa proprietary atau enggak, kalau dia nggak pakai lisensi GPL. Yang kedua, performa. Kedua sistem memiliki performa yang baik, namun performa spesifik dapat tergantung pada kasus penggunaan dan konfigurasi. Beberapa uji benchmark menunjukkan bahwa PostgreSQL mungkin memiliki performa yang lebih baik untuk query yang kompleks dan besar. Sementara MySQL mungkin unggul dalam kasus penggunaan yang lebih sederhana. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bikin sistem yang sederhana gitu ya, pakailah MySQL. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen komputasi yang tinggi gitu ya, bisa PostgreSQL adalah salah satu database yang bisa teman-teman lirik gitu ya. Gitu. SQL compatibility, PostgreSQL cenderung lebih ketat dalam pengenalan standar SQL yang dapat membuatnya lebih mudah untuk mentransfer basis data antar sistem manajemen basis data. MySQL memiliki beberapa ekstensi fitur yang tidak sepenuhnya sesuai dengan standar SQL, terutama sebelum versi 8.0. Jadi ada beberapa hal yang dipertimbangkan ketika memilih Postgres dan MySQL adalah salah satunya adalah ini, yaitu ada beberapa
fitur yang di MySQL versi bawah, versi 8 ke bawah itu dia nggak standar SQL-nya gitu. Ekstensi dan fungsi khusus PostgreSQL cenderung memiliki lebih banyak fitur khusus dan ekstensi bawaan yang mendukung fungsi lanjutan seperti tipe data custom, fungsi dan operator. MySQL cenderung memiliki pendekatan yang lebih sederhana dan mudah digunakan, tapi mungkin kurang kaya fitur dibandingkan Postgres. Replication yang keduanya mendukung replikasi, tetapi implementasinya sedikit berbeda. PostgreSQL menggunakan streaming replication, sementara MySQL menggunakan binary local application. Yang keenam, penguncian dan isolasi. PostgreSQL memiliki tingkat isolasi transaksi yang lebih tinggi secara default, yang berarti mungkin lebih aman kalau dalam skenario konkurensi tinggi. MySQL memiliki model penguncian yang lebih longgar secara default, yang dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam beberapa situasi, tetapi dapat memerlukan perhatian yang lebih dalam mengelola konsistensi data. Pilihan antara Postgres dan MySQL seringkali tergantung pada kebutuhan spesifik proyek dan preferensi pribadi. Keduanya merupakan sistem manajemen basis data yang kuat dan dapat diandalkan. Dan pilihan terbaik akan bergantung pada kebutuhan aplikasi dan preferensi pengembang. Jadi bebas teman-teman ya. Mau pakai MySQL, mau pakai Postgres gitu ya. Domtor itu pernah bilang dan apa ya? Dia bilang kalau jangan lihat mobilnya, tapi lihat siapa yang mengendarainya gitu. Aku lupa bahasa Inggrisnya. Apa ya? Don't look for from their cars, but looks who is behind the wheel gitu. Dia bilangnya gitu. Siapa yang mengendarainya. Jadi apa namanya? Tergantung orang siapa yang memakainya, intinya gitu. Kalau misalkan teman-teman jago banget nih gitu ya, tapi teman-teman memanfaatkan fitur dari MySQL sedemikian rupa, kalau misalkan pakai ada beberapa dev yang masih newbie gitu ya, masih baru dipakai Postgres, ya teman-teman bisa lebih unggul daripada Postgres kayak gitu. Jadi tergantung siapa yang make atau mengendarainya gitu ya, kayak yang tadi dibilang sama Dom Toretto. Itu di skin pas waktu di Kuba pas dia taruhan mobil untuk nyelamatin saudaranya atau siapa gitu, aku lupa. Gitu. Aku masih ingat banget. Oke, lanjut. Kita coba install dulu. Cara install PostgreSQL di Windows 11. Nah, ini. Kita pakai yang dari sini aja, tutorialpedia.net. Ya. Download PostgreSQL untuk Windows. Kenapa di sini ya? Kenapa di Enterprise DB? Enggak yang ada di PostgreSQL download. Nah, di sini kan ada webnya. Kenapa di DB? Nah, ini ya. PostgreSQL is available for download as ready to use package or installer for various platform. Jadi dia udah lengkap ya. Bisa di Linux, bisa di macOS, bisa di Windows, bisa di BSD, Solaris. Bahkan Linux-nya udah spesifik gitu ya. Oke, kita coba download yang Windows. Ini versi terbaru. Berarti berapa tuh? 16 ya mungkin ya. Aku juga nggak tahu. Kita coba install ya. Nah, ini dia kalau untuk versi yang aku pakai di Docker itu kalau nggak salah versi latest berarti versi 16. Ya, versi 16 latest. Berarti yang ini. Ya. Nah, ini adalah di sini maksudnya itu gini guys. Ini kan ada 64-bit Windows platforms sama 32-bit Windows platform. Nah, dia kalau untuk versi 10 untuk 32-bit itu terakhir versi tahun 2008 yang R1 sampai Windows 10. Tapi kalau untuk Windows 11 sampai 16 itu dia supportnya di 64-bit aja. Jadi kalau misalkan teman-teman masih pakai 32-bit, ya silahkan pakai versi 10. Kayak gitu teman-teman maksudnya.
Itu Windows-nya ya. Gitu. Nah, kalau yang 16 dia intinya 2022 sama 2019 aja yang disupport. Oke, kita coba ya, download the installer. Oh, tetap di EDB tadi sih. Oke, silahkan download yang ini ya, berarti yang X8664 ya. Kalau yang 32 udah nggak disupport nih guys. Ya benar ya, jangan tadi aku bilang yang disupport itu yang versi 10. Kicau. Oke, kita pakai yang ini. Kita download dulu. Kok guys, aman. Speedku 100 MB per second guys, jadi aman ya. Tinggal di rumah. Nggak pamer loh guys. Biaya per bulanku kalau aku dapat speed segini? Ada yang bisa nebak gak? Nah, tinggal di open aja gitu ya. Nah, ini nanti tinggal download, terus lalu jalankan install seperti biasa, pilih direktori instalasi PostgreSQL, lalu klik next. Nah, teman-teman silahkan diikuti aja, sama aja ya. Nah, tapi yang ini kalau bisa jangan pernah yang kalau misalkan punya Docker gitu ya, jangan dihidupin kalau Postgre-nya lagi jalan gitu ya. Nah, ini ya, ini setupnya yang dari saya. Tinggal di next. Nah, mau diinstal di mana? Apakah di C atau di D atau di E, terserah gitu ya. Next. Nah, nanti ketika udah diinstal, dia akan menginstal apa? Gitu ya. Komponennya gitu ya. Ada PostgreSQL Server, ada pgadmin 4, ada Stack Builder, ada Command Line Tools gitu ya. Bebas mau pakai yang mana. Kalau untuk teman-teman yang masih beginner gitu ya, semuanya diinstal aja nggak apa-apa. Terus di next. Data directory mau di mana? Apakah mau tetap di C atau di D? Boleh bebas. Ini untuk datanya doang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau kehilangan database-nya Postgre, teman-teman bisa backup ini ke directory yang lain. Tapi kalau nggak penting buat teman-teman gitu ya, yang penting diinstal aja gitu. Aku nggak nanti backupnya aku backup sendiri gitu ya. Ya udah ini bisa dihiraukan aja. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti pengen datanya nggak hilang dan nanti bisa dipakai misalkan ditaruh di D gitu ya, nanti C-nya diinstal ulang, teman-teman install Postgre lagi, datanya tinggal di load aja dari sini. Jadi nanti udah nggak masalah, nggak hilang datanya. Tapi ini kita default dulu aja biar di C gitu ya, di next. Nah, ini adalah password. Jadi password yang nantinya akan digunakan untuk login ke servernya Postgres. Nah, ini bebas ya teman-teman. Misalkan aku pakai password yang gampang aja. Passwordnya adalah my secret password. Nah, ini contoh aja ya teman-teman ya. Paste aja, terus jangan lupa klik next. Nah ini adalah server yang port dari server yang mau di listen, mau port berapa? Apakah port default atau misalkan mau diganti gitu ya. Nah, port ini biasanya port defaultnya Postgres. Jadi kalau misalkan teman-teman punya Docker gitu ya, yang ini nanti harus diganti portnya 5433 atau 5436. Terserah. Tapi kalau mau defaultnya ini gitu ya. Kita next aja. Nah, terus di sini lokalnya ini nggak perlu ya, di next aja. Habis ini adalah perinstalan summary ya. Kita akan diinstal di C dan sebagainya. Portnya ini super usernya adalah Postgres. Gitu. Terus passwordnya yang tadi kita set. Dia akan install PostgreSQL versi 64 bit, versi 16. Next. Tinggal di ready to install. Install aja. Nah, mungkin perlu waktu teman-teman karena saking besarnya ya. Tadi 300 mega kan ya, lumayan untuk installnya. Jadi ditunggu aja. Oke.
Nah, untuk jalanin Postgres-nya tinggal dibuka PG admin. Nah, nanti login, terus udah tinggal di connect aja, terus di manajemen. Gitu teman-teman. Untuk install Postgres-nya. Ada yang masih bingung atau belum bisa? Sambil nunggu installernya, ada yang mau tanya-tanya dulu? Oh iya guys, lupa. Aku share untuk itunya ya. Apa namanya? eh itu apa sih? Capstone. Nah, Capstone Project tugas akhirnya. Sebentar ya guys ya, aku cari PPT-nya dulu. Nanti aku share ke WA setelah kita eh apa namanya? em, itu apa sih? Setelah kita materi. Nah, ini dia linknya. Oke, sip. Nah, ini aku Capstone itu yang tugas akhir itu loh, Mas. Mbak sama Mbak sih, aku lupa tadi. Mbak Ding. Final project nanti kelompok kakak. Kayaknya kelompok sih, tapi nggak tahu ya. Nanti dilihat aja. Yang penting kan aku udah janjiin untuk projectnya apa kan ya. Nanti apa namanya, teman-teman bisa cek sendiri. Nah ini teman-teman, udah kelihatan belum? Belum ya? Syukurin. Sorry, bercanda. Nah ini udah mau selesai installernya. Nah ini guys, ini adalah Capstone projectnya. Sorry, sambil nunggu installnya ya guys ya. Nah, Capstone Project-nya dalam pelaksanaan Capstone Project ini kamu akan mempunyai pengalaman baru. Selain akan mengerjakan dalam bentuk kelompok, kamu juga akan mengimplementasikan metode Scrum yang dimana merasakan pengalaman mengembangkan produk digital seperti Project Real. Wih, keren kan? Introduction. Tujuan terpenting dari proyek ini adalah menikmati proses pembuatan dan pembelajaran yang nantinya akan kamu dapatkan selama event ini berjalan. Jadi kalau ada kesulitan, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada fasil pendamping ya. Gambaran umum, dalam pengenalan proyek ini kamu akan melakukan pengembangan bagian back-end. Jadi kamu memiliki waktu selama 2 sprint atau 2 minggu untuk membuat sebuah produk digital berupa aplikasi web berdasarkan fitur MVP atau minimum viable product. Aku lupa singkatannya. Dan persyaratan teknis yang sudah ditentukan. Kami akan memperlombakan secara bertahap sehingga ini enggak ada ya. Ini masih dalam perbaikan untuk PPT-nya, nanti ditunggu aja. Temanya adalah aplikasi ticketing berbasis web. Jadi nanti teman-teman bikinnya cuma API-nya aja ya, nggak usah bikin tampilan. Tadi kalau misalkan teman-teman bingung. Nama aplikasinya adalah di public. Deskripsi platform ini merupakan tempat jual beli tiket konser ataupun event. Platform ini membuka dan menyediakan berbagai jenis kategori kebutuhan. User yang mendaftarkan diri pada aplikasi ini dapat berperan buyer. Dalam hal ini, pengguna diharapkan dapat dengan mudah menemukan jadwal konser yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan membayar tiket secara online. Selain itu, website ini juga diharapkan dapat menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang event yang sedang berlangsung. Nah, flow aplikasinya nanti bisa dilihat di sini ya. Tapi ini nggak bisa di zoom ya. Sorry, Mac. Gimana sih? Sorry guys. Nah, sebentar. Nah, jadi ini apa ini? Buka aplikasi kecil banget guys, sorry guys. Sorry ya, nanti aja deh. Oke. Nah,
Ini fitur wajibnya. Fitur wajib untuk dikerjakan oleh peserta. Jika tidak diselesaikan akan ada pengurangan nilai secara kolektif. Detail penjelasan di link berikut ini, yaitu registrasi user, implementasi in-app notification. Jadi ini kayak nanti ngelis notifikasi gitu guys. Terus ada profile user, ada history transaksi, ada search sama filter. Nah, minimum requirement for backend. Ada authorization gitu ya, ada login gitu ya. Text tag-nya bebas, library-nya mau pakai apa. Terus, tapi pakainya Golang ya. Pakainya Golang. Ada CRUD user, ada CRUD produk, ada CRUD transaksi. Ya. Design pattern-nya boleh pakai yang kemarin ya. Kalau bisa pakai yang kemarin aja. Searching filtering pakai pagination sama sorting. Oke, jadi harus ada pagination-nya. Jadi jangan langsung ditampilkan semuanya. Eventnya 1 juta event langsung ditaruh ke depan ya. Nanti front end-nya megap-megap guys. Menggeh-menggeh gitu ya. Oke, role-nya ada 2, buyer sama admin ada. Nggak ada yang lain. Deployment bebas mau di Vercel kayaknya nggak bisa buat Golang. Jadi boleh pakai apa aja bebas. Terus di-upload ke GitHub ya. Ada 2 branch yaitu develop sama master. Kalau udah di develop ya dia akan masih dikembangin sama teman-teman, tapi kalau master dia harus udah deploy ke server gitu ya. Nah, pakai Git workflow kalau bisa, ada develop, ada atau staging, ya, ada server staging sama testing. Atau nggak usah pakai nggak apa-apa. Yang penting bisa ada development, ada master gitu. Jadi master nggak boleh ada push dari teman-teman. Jadi harus di develop dulu. Kalau bisa pakai Git workflow ya. Jadi teman-teman bikin branch sendiri, terus ditaruh ke kalau untuk development teman-teman boleh apa namanya bebas. Tapi yang penting dari development ke master itu harus pakai uh, merge request atau pull request. Itu nggak boleh langsung. Oke, terus outputnya API-nya bisa dikonsumsi oleh front end. Tapi front end-nya nggak ada, teman-teman. Yang penting API-nya udah jalan gitu ya. Nah ini user interface-nya. Jadi misalkan teman-teman pengen tahu apa sih endpoint-endpoint yang bakal dibikin, nanti akan ada di sini. Gitu ya, teman-teman listing sendiri. Atau enggak nanti kita yang listingin, boleh. Terus yang akan dikumpulkan ada 3, yaitu API-nya. Terus Swagger-nya. Swagger adalah atau Postman collection gitu ya, JSON. Sama repository. Tapi lebih enak pakai Swagger. Nah, scoring sistemnya yang pertama adalah clean code. Yang kedua adalah code efficiency atau readability. Terus minimum major bugs sama fiturnya udah bisa dipakai semuanya. Gitu. Thank you. Ada yang mau ditanyakan dulu guys? Nanti PPT-nya aku share ya. Oke. Keren kan projectnya? Gampang kok. Nah ini, completing the PostgreSQL setup wizard. Ada yang masih belum bisa install untuk Postgres-nya. Setup has finished installing PostgreSQL on your computer. Launch Stack Builder at exit. Nah, Stack Builder may be used to download and install additional tools, drivers, and application to complement your PostgreSQL installation. Boleh. Oke, kita cek dulu ya di sini. Frameworknya pakai Echo aja, tapi ya udah bebas mau apa. Teman-teman mau pakai Gin boleh, mau pakai Echo boleh, mau pakai Fiber boleh. Yang penting pakai design pattern ya guys ya, nggak boleh asal-asalan. Ya teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan dari kodenya teman-teman. Pakai design pattern. Ya, frameworknya bebas, yang penting pakai design pattern. Nah ini tadi nggak ada ya, ya udah ini tinggal di finish aja. Welcome to Stack Builder. This wizard bla 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 bla. Nah, tinggal di next aja. Downloading application list. Dia akan install banyak banget ternyata ya.
Sorry guys, cancel. Sorry, emang Indonesia itu darurat literasi guys. Sorry. Enggak sih cuma aku doang. Memang. Sekarang PostgreSQL berhasil terinstall pada komputer Anda. Bla 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 bla. Silahkan buka PG admin. Oke, PG admin. Nah, ini udah ada ya. Nah, PG admin, Management Tools for PostgreSQL. Waiting for the end to come. Started loading Postgres-nya. Oke, nah ini. Nah, ini udah ya. Nah, ini server ini maksudnya server lokal ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau diklik dia akan masukin password. Passwordnya adalah yang tadi. Ini, tinggal di copy aja. Tap, tap, save. Oke. Nah, ini adalah database Postgres-nya teman-teman. Teman-teman bisa bikin database baru di sini. Create database. Namanya apa? Weather app. Terus save. Udah, selesai. Terus pengen bikin tabel? Boleh. Skema. Public. Di kanan. Create. Tabel. Namanya user. Ownernya Postgres. Skemanya public. Tabel space-nya nggak ada. Parsialnya nggak usah. Komen. Ya, kolomnya. Nah. Tambah. Kolomnya ID. Data type-nya UID. Nah, bisa. Terus letter, primary key. Atau di sini serial. Nah, atau big serial. Terus nama. Di sini varchar. String. Char. Karakter varying. Dia save. Cek tabelnya udah ada user. Kita cek datanya. Caranya adalah view all rows. Nggak ada isinya. Oke, kita insert. Coba. User. Script. Insert. Namanya Helmi. Adik. Reset ya. Terus run. Oh. Ini nggak usah. Nah, gini doang. Artinya petik 1. Insert 01. Query return user successfully in 20 millisecond. Kita cek. Klik kanan. View. All rows. Tara. Gini guys. Ada yang masih bingung pakai PG admin? Gampang ya, tinggal klik, 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 selesai. Query-nya ada nih, tadi bikinin. Lanjut, gampang ya. Ada yang masih error atau kesulitan, guys, untuk install Postgres SQL-nya. Nih, fiturnya udah banyak banget. Yang aku maksud skema tuh ini tadi, guys. Kan ada skema nih. Misalkan aku pengen bikin skema untuk transaction sendiri. Terus skema untuk payment sendiri. Terus skema untuk report sendiri. Nah, terus di report ini masih bisa aku create tabel. Nah, misalkan report payment. Oh, di sini ada tabelnya.
Jadi di sini itu kayak semacam apa ya, sub database gitu loh guys. Jadi di sini public ini juga ada tabel, di payment juga ada tabel, di database kalau di database di bawahnya ada skema kayak gitu. Jadi kayak skema itu kayak sub sub database gitu sih guys. Jadi lebih enak gitu. Kita nggak perlu bikin database baru. Satu database udah bisa menampung semua database yang ada pada sistem kita. Jadi lebih enak gitu. Itulah kenapa aku pilih Postgres. Karena aku pengen nantinya teman-teman bikin semacam kayak microservices gitu sih. Jadi service untuk login sendiri, service untuk misalkan contohnya yang Capstone tadi ya, yang ini ya. Nah, mungkin teman-teman untuk login sendiri gitu ya. Terus untuk apa namanya? Misalkan untuk notifikasi ada service sendiri gitu ya. Terus Rafil bisa ikut login. Terus transaksi ada service transaksi sendiri gitu. Jadi macam-macam masing-masing orang itu mereka ngoding sendiri-sendiri. Tapi nanti aku pengen teman-teman tuh saling berkolaborasi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman kesulitan, ya udah pakai satu service aja gitu. Satu repository gitu. Jadi aku pengen ngenalin juga ke teman-teman tentang microservices. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak kesulitan ya masalah. Gitu sih guys. Nah di sini kan fiturnya ada banyak banget nih. Ada cache, ada katalog, event triggers, extension, foreign data wrapper. Kak itu berarti password yang nanti ditaruh di NV-nya masket password sesuai sama. Ya betul. Jadi nanti ini udah paham ya teman-teman ya untuk yang install Postgres-nya. Ada yang konsisten dulu nggak? Kalau misalkan nggak ada, aku bisa lanjut nih ke yang kemarin. Udah ya, aman ya. Yang lain gimana? Nggak mau nanti aku masih ada yang kok masih kesulitan install Postgres-nya gitu. Pakai Docker nggak bisa, beratan. Canda guys. Aman ya. Ya udah kalau aman, kita lanjut ke codingan kita guys. Jadi aku mau pamer pakai ini aja. Nah, reponya kemarin kan weather app ya. Pakai Elvin. Di sini kok NV-nya nggak ada guys? Kok NV-nya nggak ada? Oh ini NV-nya. Sorry. Nah NV-nya itu ini. Jadi localhost 45432 Postgres my secret password. Gitu, Mbak Rafita. Betul. Jadi passwordnya disesuaikan aja yang di sini tadi. Terus database-nya weather app. Gitu ya. Terus misalkan aku pengen ke terminal, ternyata gini ya. Nah, misalkan EALT1. Nah, ya bisa di sini juga. Uh, aku sangat bangga sekali denganku. eh Misalkan aku pengen ngetes, enggak ngetes sih maksudnya, coba jalan migration-nya yang ada di misalkan di public gitu ya. Karena aku punya migration kemarin ini aku delete dulu ya guys. Caranya delete. Are you sure? Yes. Nah, aku coba jalanin migrasinya pakai Goose ya. Kemarin pakai Goose. Oh, aku lupa. Help. Tidak mungkin. Aku harus install Goose lagi. Wah, ada cewek guys. Hapus dulu. Aku lupa install ini dulu di BSL aku belum ya. Ting. Mana? Loh. Loh. Loh, gimana sih? Nah, gini loh.
Wow, ternyata bisa gini juga guys. Tapi kenapa ini ikonnya nggak ada ya? Coba sebentar aku sedih kalau ikonnya nggak ada guys. Ikonnya itu pakai yang ini, tapi aneh nanti fontnya. Ya nggak apa-apa. Terus, ini aku clear dulu. Terus apalagi aku lupa. Terus main P. Kok comment not found? Copied bin directory. Echo Kopas. Oh belum ada ya. Go NV. Domain V. Go NV. Copiednya ada di ribet banget pakai ini ternyata. Nanti aja guys ya. Sorry guys. Emang anaknya masih ambis. Dia suka belajar. Mana tadi? Aku lupa. Better code. Pakai VCS code aja. Nah, ini kan ada nih. Tinggal di copy aja. Ping ya. Sama ya. Postgres, TP name weather app, SSL mode disable up. Enter. Tara. Aku cek di sini, harusnya udah ada nih. Refresh. Yes. Oh, udah ada nih guys. Users, ada kolomnya. Kolomnya ada ini. Kita cek tabelnya. Nah, nih udah ada ya. Teachernya kita cek tabelnya juga udah ada. Oke. Gitu guys. Gitu Mbak Rafita. Yang ini kenapa ribet ya? Padahal harusnya udah bagus. Oke. 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 Timax. Data anything. Belum ada ikonnya. Kenapa ya? Aku close dulu deh. Close. Comment. Terminal. Oke. Timax. Anything. Ini kok punya jelek banget. Aku ganti dulu. Konsolata. Ini pakai yang help up. Oke. Yeay. Project. Oke. CD kok hijau ya? Jelek banget rasanya. Film. Oh, Kalmi kalau yang install migrate Windows gimana, Cak? Oh, oke, siap habis ini. Ini yang ini udah aman belum, guys? Postgres sama jalanin migrationnya pakai Gush. Aman ya? Belum ada yang ditanyain dulu. Aman ya? Coba kita pakai migration. Yang ulang migrate. Caranya adalah bisa dibaca. Database bla 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 bla. Oke, installnya ya tinggal di migrate bla 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 bla. Cara installnya sebentar guys, aku lupa.
Cara installnya tuh gini sih. Silakan teman-teman ke VS Code-nya. Go install. Nah, ini copy aja guys. Taruh ke VS Code-nya. Nah, gini. Terus ini latest. Nah, gini doang. Go install github.com/migrate/migrate at latest. Enter. Itu linknya dari mana, Kak? Link apa? Dari sini. Di dokumentasinya, aku lupa ya di mana. Dari sebenarnya dari ini ya, nih. Yang ini, golang install github.com/migrate. Tapi kan ini ada versinya ya. Kalau aku langsung yang latest gitu. With go tool chain. Jadi kita nggak perlu install pakai brew atau pakai curl. Ya udah pakai golang aja, diinstal di golangnya, go install bla 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 gitu. Nanti di sini migrate mainframe. Nah, ini udah bisa. Ada yang belum bisa atau ada yang udah bisa? Nah, komennya ini tadi ya, aku copyin ke apa? Ke Zoom-nya. Teman-teman tinggal copas. Kan aku baik, guys. Oh. Sudah? Sudah. Maafkan aku. Migration. Golang. Nah, pakai ini nanti. Aku. Jadi kalau pakai latest itu dia pakai versi 4 sebenarnya guys. Gitu. Ya ada best practice-nya nih guys. Migration file name format tuh. Version title up extension. Nah, caranya bikin gimana? Caranya adalah sebentar guys. Aku lupa juga. Kita harus baca. Read. Iqra. Gitu kan. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa. Nah, pakai format. Migrate. Source. Oh, ini untuk basic usage-nya ya. Untuk bikin migration-nya itu. Nah ini pakai migrate, create, extension, bla 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 bla. Nah tapi kita kan butuh format untuk yang di depannya itu ya. Nah kita cari dulu guys. Formatnya di mana? Di sini harusnya ada formatnya nih. Udah bisa install teman-teman? Migrate version. Migrate version. Oh, belum bisa. Kita kasih format. Caranya gimana ya? Create. Nah, ini format ini. Nah. Oke, coba kita pakai ChatGPT. Daripada bingung ya kan?
Di sini kan I want you, I need you, I love you. Saya ingin membuat format kolang migrate dengan sebagai berikut. Buatkan saya perintah migrasinya. Terima kasih. Nah, ini guys, ternyata guys. Versinya dengan timestamp sekarang. Oke, nah ini bisa pakai ini. Berarti cara menjalankannya itu di bash. Kok aku nggak gitu ya biasanya? Kalau aku biasanya bikin migration itu di make file, make migration extension SQL dir db migration name. Gini doang sih. Coba ya, kita coba dulu. Untuk bikin migrationnya sih, Mas. Aku lupa. Migrate, create, extension, db migration. Ini direktorinya ya. Ulang. Namanya adalah create tabel user, create users tabel misalkan. Nah, ini udah ada timestampnya guys. Ternyata lupa. Nah, ini ya. Tapi bedanya antara kalau Goose kan dia up and down-nya di satu file. Kalau di apa namanya? Di migrate itu dia beda file. Up-nya di bawah, down-nya di atas. Gitu guys. Nah, formatnya seperti ini. Tinggal kita copy aja ininya, kita taruh ke yang up. Taruh di sini. Terus yang down kita taruh di sini. Ya. Atau kita bisa pakai transaction ya. Di sini taruh begin. Di sini commit. Terus di sini juga begin. Terus di sini juga commit. Nah, nanti in case di salah satu migrasinya ada yang error, ya dia nggak bakal dijalanin atau ke rollback gitu, guys. Bagusnya seperti ini. Makanya aku lebih prefer ke Golang migrate karena benar-benar ini cuma bersih, cuma query doang yang dijalanin. Gitu. Nah, ini adalah perintahnya, guys. Yang ditulis sama Mas Tri itu ya, udah benar ya. Terus untuk jalaninnya, ya, jalaninnya bisa pakai migrate.
Terus aku lupa sebentar ya. Nah, ini tinggal di copy aja. Ting. Nah, migrate path TP migration Golang database. Nah, URL-nya adalah, oh iya, nggak apa-apa Mas Zian, silahkan. Oke, di sini Postgres. Postgres ini adalah usernya, itu my secret. Aku lupa, ini URL-nya gimana? Sebentar. Oh ini. Jadi di sini tinggal diganti Postgres. Di sini localhost. Bener ya. Localhost ya. Terus 5432 portnya. Terus database-nya adalah weather app. Terus usernya itu ada di sebentar. Nanti aku copyin perintahnya guys. Basic usage. Nah ini. Tapi kok nggak ada username passwordnya? Harusnya ada sih. Sebentar. Ada ya? URL-nya adalah harusnya di sini tuh ada kayak username passwordnya gitu guys. Tapi aku lupa naruhnya di mana. Sebentar ya. Cara up migration tersebut dengan username dan password. Nah ini loh. Nah pakainya ini. Di sini harus ada username-nya Postgres ya, koma my secret password at. Nah ini guys, aku lupa. Jadi ini adalah database-nya adalah Postgres, username-nya adalah Postgres, password-nya adalah my secret password at localhost.25432, weather app adalah nama database-nya, SSL mode-nya disable, search path-nya ini nggak usah, terus verbose up, udah ini doang. Tinggal di enter. Nah, berarti di database kita yang di sini, sebentar. Ini aku refresh dulu. Nah, ini aku hapus semuanya dulu ya. Aku delete database dulu deh. Delete. Nggak bisa delete semua ya berarti ya. Ini nggak bisa ya. Nggak bisa guys. Delete. Terus aku jalanin migrasinya lagi ya. Nah, di sini harusnya udah ada tabelnya. Nah, tabelnya users. Ada skema migration. Nah, kalau tadi kan Gush. Apa tadi lupa. Pokoknya ada gus-gusnya gitu. Nah, kalau yang di sini namanya skema migration. Terus kita coba cek datanya. Nah, ini cuma gini, versionnya yang terakhir itu apa yang di sini. Nah, ini doang guys. Gitu. Terus sama dirty-nya false atau enggak. Gitu. Tapi kalau Golang migrate, dia enggak ada historinya. Cuma satu doang kayak gini. Jadi versi terakhirnya berapa. Gitu. Jadi nanti
Di sini misalkan versi terakhirnya adalah 21 gitu ya udah di sini 21. Jadi nggak ada row 2 gitu nggak ada, cuma satu doang. Gitu guys, perintahnya aku copyin ya. Di copy, sebentar. Copy, taruh ke Zoom meeting. Nah, betul kayak gitu Kak mungkin. Nah, itu udah di-share sama Mas Tri. Jago nih Mas Tri. Keren, keren, keren. Nah, itu Mas Tri udah bisa. Udah berarti materi kita selesai untuk hari ini guys. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Itu doang kok repot. Ya nggak? Ya, ada yang mau ditanyain dulu? Kita udah lebih dari 20 menit nih guys. Sorry banget nih. Takutnya teman-teman lagi pengen istirahat. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silahkan open cam guys. Tara. Yuk open cam yuk. Para Vita, Mas Dimas, Mas Panji, Mas Aldi, Mas Adafa, Mas Andre, Mas Andia, Mbak Vidya, Mbak Nabila. Perlihatkan gingsulmu Mbak. Mas Panji kangen sama gingsulmu. Gak bercanda Mas. Mbak Rahma, Mas Adit, Mas Tegar, Mas Rizky, Mas Siva, Mas Dafa, Mas Reza. Siva biasanya semangat kok hari ini nggak semangat kenapa? Apakah Dimas sedang marah denganmu? Canda ya. Oke, yuk yuk yuk. Yang bisa open cam yuk. Materi kita udah selesai untuk hari ini. Besok kita akan coba untuk JWT. Tapi teman-teman kalau misalkan besok nggak bisa, silahkan nanti bilang aja, Mas, jangan besok semuanya nggak bisa gitu ya. Mau diganti hari apa, bebas. Kalau bisa, ya ayo let's go. Oke, sip. Ini segini aja. Ya udah deh. Yuk kita foto dulu. Yuk. 1, 2, 3. Nice. Oke, sekali lagi guys. Aku save dulu sebentar. Saya ASN nggak boleh itu loh guys. Nggak boleh pakai jari-jari. Ya udah, yuk ganti. 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau sama aku nggak apa-apa. Aku bukan ASN guys. Anak sana sini ASN ya. Oke, sip. Thank you guys untuk malam ini. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyain, boleh langsung em, di grup aja. Nanti untuk PPT-nya yang tadi aku share linknya ya. Untuk capstone-nya silahkan nanti kalau mau dicicil dulu boleh, mau dicoba sendiri boleh gitu ya. Yang penting nanti kerjaannya kelompok gitu ya. Oke, sip. Thank you untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you.